Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan pembahasan dari ilajul amradi nafsiyah, terapi pengobatan untuk penyakit-penyakit kejiwaan, yakni berupa kesumpekan, berupa galau, berupa kesedihan, ketidaktenangan dan semisalnya. Maka muallif membawakan kepada kita beberapa resep atau beberapa kiat-kiat bagaimana kita untuk bisa berlapang dada, bagaimana kita untuk bisa lapang hati dan ada ketenangan, ketentraman. Di antara beberapa poin yang sudah kita bahas sekitar sampai kepada 15 ya. 15 poin. Ya, di antara yang kemarin terakhir itu adalah atau sampai 14 ya. Di mana poin yang ke-14 di halaman 118, idza hasala 'alal 'abdi nakbatun min nakabat fa 'alaihi as-sa'yu fi takhfifiha bi ay yuqaddira aswa' al-ihtimalat allati yantahi ilaiha al-amr wa yudafi'uha bihasbi maqdurihi. Apabila terjadi pada seorang hamba suatu musibah, di antara musibah-musibah, fa'alaihi as-sa'yu fi takhfifiha, maka hendaknya dia berusaha untuk meringankannya. Bi an yuqaddira aswa' al-ihtimalat, dengan dia yang memperkirakan ya kemungkinan buruk, paling buruk yang akan terjadi, wa yudafi'uha bihasbi maqdurihi, dan dia untuk mencegahnya sesuai dengan kemampuannya. Artinya ketika ada musibah, ya bagaimana untuk meringankan musibah tersebut ya dari kemungkinan yang paling buruk, ringankan. Apalagi syukur-syukur kalau bisa dengan cara mencegahnya. Ya. Jadi jangan kita larut dalam musibah, jangan kita berputus asa dari musibah, karena Nabi SAW mengatakan ya, ketika datang musibah, bahkan Allah telah menegaskan ya agar kita tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, agar tidak kita putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang yang ke-15. Naam, yang ke-15, al-khamisatu asyar, quwwatul qalbi wa adamun zi'ajihi, inji'az ya, wa adamun zi'ajihi wa infi'alihi lil awham wal khayalat allati tajlibuha al afkar as-sayyi'ah. Quwwatul qalbi, menguatkan hati, wa adamun zi'ajihi, yakni tidak gelisah, wal infi'alihi, dan tidak memikirkan ya al-awham, bayang-bayang, wal khayalat, hayalan-hayalan, allati tajlibuha al-afkarus sayyi'ah, yang akan mendatangkan pikiran-pikiran yang jelek. Jadi jangan kita dihantui dengan sesuatu yang sifatnya apa? Al-infi'alil awham, pikiran-pikiran yang jelek ya, al-awham atau bayangan-bayangan yang jelek, atau khayalan-khayalan yang dia akan mengantarkan atau membawa kepada munculnya al-afkar as-sayyi'ah, pikiran-pikiran yang buruk. Demikian pula wa adamul ghadab, tidak marah ya, ditahan marah, meredam marah.
Karena justru dengan diikuti kemarahan akan menimbulkan apa para jemaah sekalian? Akan menimbulkan kesumpakan jiwa akhirnya. Wala yatawaqqa'u zawal al-mahabbi, ya. Dan tidak mengharap zawal al-mahab wa hudutha al-makruh. Tidak mengharap hilangnya yang perkara-perkara yang dicintai, wa hudutha al-makruh, terjadinya sesuatu yang tidak disukai. Artinya jangan mengharap yakni terjadinya musibah atau hal yang tidak diinginkan. Artinya putus asa para jemaah. Sudahlah, mendingan mati sekalian. Sudah hancur sekalian. Tidak boleh ada berpikiran hal-hal semacam itu. Ya, wa bal yakillul amra ila Allah. Bahkan justru serahkan semua urusan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'al qiyami bil asbabin nafiyah, dengan tetap melakukan hal-hal yang bermanfaat. Ada orang yang ketika kena musibah, ya, dia rapuh hatinya, ya, dia gelisah, dia tergambarkan yakni hal-hal yang buruk. Akhirnya apa? Pikirannya menjadi buruk. Akhirnya emosi. Apa yang terjadi? Yang terjadi akhirnya yatawaqqa' zawal al-mahab wa huduth al-makarih. Sehingga yang terjadi putus asa, akhirnya dia berharap hilang atau terjadi sesuatu yang dibencinya. Artinya terjadi sesuatu yang sebenarnya dia tidak suka, tapi karena putus asa dia akhirnya mengatakan hal-hal yang tidak suka tersebut. Biar hilang sekalian, biar mati sekalian, biar hancur sekalian. Nah, ini sifat-sifat keputusasaan para jemaah. Dan itu akan membuat hati ini tidak tenang. Yang tenang itu bal yakilul amra ila Allah taala ma'al qiyami bil asbabin nafi'ah. Namun justru serahkan al-amr, perkara ini semuanya kepada Allah, ma'al qiyam bil asbabin nafi'ah, dengan tetap melaksanakan, melakukan sebab-sebab yang bermanfaat. Wa su'alillahi al-'afwa wal afiyah, dan sambil memohon kepada Allah Subhanahu wa taala al-'afwa. Al-'afwa yakni al-'afwa itu kemaafan, ampunan, wal afiyah, keselamatan. Dan di antara doa yang diajarkan Nabi, diperintahkan oleh Nabi kepada paman beliau Al-Abbas bin Abdul Muttalib, ketika Al-Abbas bertanya kepada Nabi tentang doa yang paling utama, yang paling afdal, akhirnya Nabi mengatakan, mintalah engkau kepada Allah al-afwa wal afiyah. Maka doanya, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata. Ya Allah, sungguhnya aku mohon kepada engkau al-afwa, pemaafan, wal afiyah, dan keselamatan. Dua ini hal penting, dan tidak ada yang lebih penting dari dua hal ini. Al-afwa wal afiyah, pemaafan, ampunan dari Allah, ya, wal afiyah, afiyah yang keselamatan di mana? Di dunia dan di akhirat. Sudah enggak ada lagi yang orang butuhkan, selamat di dunia, selamat di akhirat. Maka doa-doa dari Nabi ini doa-doa yang pendek, ringan, ringkas jemaah, namun dalam maknanya, luas maknanya. Ya, doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita usahakan kalau berdoa itu dengan doa-doa yang maksur, ya, yang ada keterangannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, lafaz-lafaznya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti ini doa yang diajarkan Nabi kepada paman beliau Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Ya, kata Nabi, ya paman, bacalah Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah, karena tidak ada yang dibutuhkan manusia dari dua hal ini. Ya Allah, aku mohon kepada engkau al-'afwa wal 'afiyah. Baik. Yang ke-16, i'timadul qalbi 'ala Allah wa tawakkul 'alaihi. Menyandarkan hati hanya kepada Allah dan bertawakal kepadanya, wa husnu dhanni bihi subhanahu wa ta'ala. Nah, ini dia. Menyandarkan hati kepada Allah, bertawakal. Nah, itulah hakikat tawakal, yakni i'timadul qalbi 'ala Allah. Di poin sebelumnya apa tadi? Ma'al qiyam bil asbabin nafi'ah. Jadi tawakal itu
i'timadul qalbi 'ala Allah bittikhadil asbabin nafi'ah, bittikhadil asbab al-masyru'ah. Ya, menyandarkan hati kepada Allah, menyandarkan hati kepada Allah bittikhadil asbab al-masyru'ah, dengan mengambil sebab-sebab yang disyariatkan. Itu tawakal. Yani tawakal itu adalah dengan dia berangkat kerja, itu tawakal. Tawakal itu dia tutup pintu, dia berhati-hati berjaga-jaga dengan menutup pintu dari segala mara bahaya, dari kejahatan maling misalnya. Orang yang ingin selamat dari maling, tawakal dia kepada Allah karena Allah yang menjaga segala sesuatu. Namun tetap berusaha hal-hal yang disyariatkan dengan menutup pintu, mengunci pintu. Ya, itu tawakal para jemaah. Jadi tawakal bukan berarti dia bergantung tanpa ada usaha. Lah, itu bukan tawakal. Jadi tentang tawakal ini ada orang terbagi 3 jemaah. Ya. Ada yang anti tawakal. Jadi mengandalkan kepada usaha sendiri. Nah, ini termasuk orang yang tercela ya para jemaah secara akal. Tercela karena meninggalkan tawakal secara total. Ada orang yang menetapkan tawakal tidak dengan usaha. Ini seperti tawakalnya orang-orang sufi. Pokoknya tergantung Allah saja. Usaha tidak mau. Nah, ini juga bukan tawakal yang benar. Tawakal yang benar adalah apa yang dikatakan oleh para ulama di kalangan ahli sunnah, yaitu keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Di mana tawakal mereka adalah i'timadul qalbi 'ala Allah bittikhadil asbabi asy-syar'iyyah. Menyandarkan, menggantungkan hati kita kepada Allah dengan mengambil sebab-sebab yang disyariatkan. Kemudian wa husnu dhanni bihi subhanahu wa ta'ala, berbaik sangka kepada Allah. Orang yang senantiasa berbaik sangka kepada Allah, ketika ada musibah pun dia akan merasa tenang karena dia berbaik sangka, ya Allah, ini semua adalah Engkau berharap kepadaku kebaikan. Ya. Engkau tanda sayang cinta kepada kami, ya Allah. Demikian karena sebagaimana juga dalam hadis, innallaha idza habba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala kalau mencintai suatu kaum, ibtalahum, Allah beri dia dengan bala, musibah, bencana. Maka senantiasa berbaik sangka dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan tetap memperbaiki diri, dengan bertobat kepada Allah ketika datang bencana musibah. Namun jangan menuduh Allah benci kepada kita. Ya. Sebab Allah itu tergantung persangkaan hamba. Kalau persangkaan hamba baik, Allah baik. Persangkaan hamba buruk, Allah pun akan memberikan keburukan kepada hamba tersebut. Waliyadzubillah. Jadi Allah itu tergantung persangkaan hamba. Maka sehingga berbaik sangkalah dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, datang musibah, berbaik sangka. Jangan ketika datang musibah berburuk sangka kepada Allah. Wah, ini Allah sudah tidak sayang nih sama saya nih. Kenapa? Ini Allah ngasih penyakit. Ya, justru para jemaah, terkadang tanda Allah cinta dan sayang itu dengan memberi musibah, memberi perkara yang membuat pahit rasanya ini. Sebaliknya terkadang Allah membenci itu dengan mendatangkan mendatangkan kebaikan, nikmat. Misalnya Allah kasih harta yang banyak, namun ternyata harta ini untuk mengulur-ngulur agar hamba ini terjatuh kepada kebinasaan, na'udzubillah. Maka berbaik sangka, datang rezeki, datang harta yang Allah berikan, kemudahan, kekayaan, berbaik sangka. Demikian pula datang musibah, tetap berbaik sangka kepada Allah apapun kondisinya para jemaah. Husnudzan, ya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Fa innal mutawakkil 'ala Allah la tu'assiru fihi al-awham. Karena orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala la tu'assiru fihi al-awham. Maka yang namanya khayalan-khayalan, pikiran-pikiran buruk tidak akan pengaruh. Karena dia tegar, dia bertawakal kepada Allah. Ya. Baik, itu yang ke-16 ya. Yang ke-17 sekarang. Al-aqil ya'lam anna hayatahu as-sahihah hayatus sa'adah wa tuma'ninah. Orang yang berakal dia akan paham, akan tahu bahwasanya hayatahu as-sahihah, bahwa kehidupan yang benar itu adalah kehidupan yang bagaimana? Hayatus sa'adah wa tuma'ninah.
Kehidupan yang benar adalah kehidupan yang bahagia, kehidupan yang tentram, kan gitu. Itu orang yang berakal tentu berpikiran seperti itu. Yang mengatakan hidup yang baik itu adalah hidup yang penuh dengan kegelisahan, berarti itu orang gendeng istilahnya. Itu orang yang sakit jiwa itu. Ya tentu semua orang yang berakal mengatakan kehidupan yang baik itu yang bagaimana? Hayatus sa'adah, kehidupan yang bahagia. Wa tuma'nina, kehidupan yang tenang. Jelas itu. Nah, dan mohon diperhatikan wa annaha qasiratun jiddah. Dan bahwasanya yang namanya hayatus sa'adah, kehidupan yang bahagia, wa tuma'nina, kehidupan yang tentram, itu qasirah, sangatlah pendek sekali. Ya. Sangat pendek kehidupan bahagia tuma'nina seperti itu. Fala yuqassiruha bilham, maka jangan diperpendek lagi dengan alham, dengan yang namanya sumpah, kesedihan, kebingungan. Jangan. Wal istirsal, dan juga jangan membiarkan ma'al akdar, dengan keluhnya, dengan kesuraman, dengan al-akdar, yakni dengan kekotoran. Ya. Artinya kehidupan yang bahagia ini sifatnya itu tidak lama. Maka jangan maksudnya diperpendek lagi dengan alham, kebingungan. Sudah lapangkan, lupakan sebagaimana pada poin sebelumnya. Ya, masalah-masalah ini jangan dipikirkan. Wal istirsal, dan jangan membiarkan, jangan larut dengan al-aqdar. Ya, fa inna dzalika dhiddal haya as-sahihah atau as-sahiyah. Karena hal itu adalah merupakan kebalikan dari kehidupan yang as-sahiyah, ya, kehidupan yang baik. Jadi jangan biarkan kehidupan yang bahagia rusak dengan segala lamunan-lamunan yang buruk, dengan mimpi-mimpi buruk gitu. Jangan biarkan hilang, jangan biarkan diperkeruh dengan hal-hal seperti itu. Ya, yang namanya kegalauan dan yang semisal. Taib. Kemudian yang ke-18. Idza asabahu makruhun, apabila seorang terkena sesuatu yang dia tidak suka, musibah, bencana, ya, dan yang semisal, qarana baina baqiyati an-ni'ami al-hasila lahu, maka bandingkanlah dengan nikmat yang ada, baik dalam urusan diniyatan atau dunawiyatan, baik nikmat diniyah, nikmat agama. Ya, kalau terjadi kepada kita musibah misalnya, ya musibah, kemiskinankah, kehilangan harta, atau musibah, penyakit, sakit, yang dan semisal, itu musibah. Maka bandingkan para jamaah dengan nikmat Allah yang kita dapatkan sekarang ini. Berupa apa nikmat apa? Bisa jadi nikmat dalam urusan agama. Apa itu? Berupa hidayah. Jadi kita walaupun sakit, ingat Allah telah memberikan kita hidayah. Alhamdulillah. Allah berikan pemahaman yang benar kepada kita. Hidayah. Allah berikan iman, Islam. Jadi selalu pikirkan itu, bandingkan itu. Kita dapat musibah berupa penyakit, ingat, ada orang-orang yang sehat, misalnya, ada orang-orang yang selamat, namun dia kafir. Ingat itu. Ya. Nah, kita walaupun sakit, alhamdulillah kita dijadikan oleh seorang mukmin, seorang muslim, seorang ahli sunnah, seorang yang benar pemahaman kita kepada agama. Ingat itu. Itu besar, bahkan nikmat yang mengalahkan segalanya. Allah berikan kepada kita nikmat agama ini. Ya, lihat, iya itu sehat memang, iya dia kaya, tapi sayang kafir, percuma kekayaan, kesehatan dia, percuma keselamatan dia dari berbagai macam mara bahaya, tapi kafir. Ingat, nikmat agama ini sangat besar para jamaah. Ya, bahwasanya nikmat din min a'dhamin ni'am, nikmat agama sebesar-besar nikmat, mutlaqan, secara mutlak. Enggak ada pengecualian nikmat agama. Ya.
Atau masalah dunia, misalnya au dunyawiyatan. Bandingkan dengan nikmat-nikmat duniawi yang ada. Kita dapat musibah apa misalnya? Lihat nikmat Allah ini demikian banyak. Ya. Tidak akan terhitung nikmat Allah pada kita. Kita sakit misalnya, lihat seperti kemarin, lihat orang yang di bawah kita. Kita miskin, lihat orang yang di bawah kita. Ada banyak yang lebih miskin dari kita. Banyak yang lebih misalnya penyakit lebih parah dari kita. Ya. Jadi banyak nikmat-nikmat duniawi, maka bandingkan jika kita kena sesuatu yang kita tidak suka. Kita kehilangan misalnya sesuatu dengan harta, kita masih punya kesehatan. Ya. Kita kehilangan harta, kita miskin. Alhamdulillah kita sehat. Betapa banyak orang kaya namun tidak mendapatkan kenikmatan menikmati kekayaannya. Orang kaya tapi dia tidak menikmati kekayaannya. Orang kaya tapi diserang dengan berbagai macam penyakit, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Kita walaupun miskin, alhamdulillah segala masuk, makanan masuk. Ya. Ini nikmat para jemaah. Wa bainama asbahu minal makruh. Ya. Dan bandingkan dengan apa yang telah menimpanya berupa hal yang tidak disukai. Ya, antara musibah dengan nikmat-nikmat agama, nikmat-nikmat dunia, maka bandingkan. Ya. Fa indal muqaranah yattadihu kasratu ma huwa fihi minan ni'am. Maka pada saat perbandingan tadi, maka yattadihu, maka nampaklah atau jelaslah kasratu ma huwa fihi minan ni'am. Jelaslah betapa banyak nikmat-nikmat ternyata yang Allah anugerahkan kepada kita. Sedikit para jemaah. Sedikit musibah ini dibandingkan dengan nikmat-nikmat Allah kepada kita. Kalaupun kita sakit 1 minggu, 1 bulan, bandingkan dengan nikmat sehat kita selama bertahun-tahun. Ya, demikian selalu. Hilang dari kita misalnya harta, bandingkan dengan Allah masih memberikan kepada kita harta-harta yang lain yang banyak. Ya. Wa kadzalika yuqarin baina ma yakhafu min hudusi dhararin alaihi wa baina al-ihtimalatil katsirah fi salamah. Dan juga bandingkan antara apa yang menjadi kekhawatiran dia terjadi sesuatu yang membahayakan dengan kemungkinan banyaknya keselamatan. Ya. Artinya bandingkan, kita khawatir ketimpa musibah, naam, tapi banyak kemungkinan kita keselamatan itu. Nah, itu bandingkan. Fala yadau al-ihtimalah al-ihtimal ad-dha'ifa yaglibu ihtimalatil katsiratil qawiyyah. Maka jangan sampai dan tinggalkan, ya, tinggalkan kemungkinan-kemungkinan yang lemah, kemungkinan-kemungkinan yang tidak pasti, ya, itu jangan sampai nanti mengalahkan kemungkinan-kemungkinan yang banyak yang kuat, ya. Jadi jangan dikalahkan kekhawatiran-kekhawatiran kita itu, ya, atau kekhawatiran-kekhawatiran kita itu jangan sampai mengalahkan keyakinan-keyakinan kita. Dan itu kaidah dalam agama kita para jemaah. Bahwasanya keraguan-raguan itu jangan sampai mengalahkan keyakinan. Maka kata kaidah disebutkan al-yakin la tajulu bisyak. Al-yakin, yakin itu tidak bisa hilang dengan keraguan-raguan. Buang itu. Khawatir ini, khawatir itu kan juga keraguan-raguan. Buang itu. Kenapa tidak yakin? Kenapa tidak memikirkan yang selamat? Takut celaka, takut tertimpa musibah. Kenapa tidak kalahkan ketakutan dengan keyakinan akan terjadi keselamatan? Maka optimis, jangan pesimis para jamaah. Itu yang dimaksudkan di poin ini, di poin ke-18 ini. Tetap optimis saja. Makanya Nabi SAW menyukai yang namanya keoptimisan, al-fa'al namanya. Ya, optimis. Dan Nabi tidak menyukai yang sifat-sifat atau yang sifatnya keputusasaan, pesimis dan yang semisal. Seperti atau tayyur, ya, at-tiyarah, yakni merasa sial dengan sesuatu, ya, yang dia tahu, yang dia lihat, yang dia dengar. Merasa sial dengan angka sekian, merasa sial dengan hari ini, hari itu dibenci dalam Islam, itu termasuk kesyirikan. At-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun kata Nabi. Tiara adalah bentuk kesyirikan, tiara adalah bentuk kesyirikan. Tapi Nabi menyukai, ya, wa yujibunil fa'al. Namun aku suka dengan al-fa'al. Nah, al-fa'al ini optimis para jamaah. Optimis. Ini al-fa'al dibolehkan, ya.
Seperti misalnya kalau udara cerah, maka dia optimis ini akan ada usaha baik insyaallah, akan ada hasil yang baik insyaallah. Maka Nabi juga mengatakan ketika di Hudaybiyah, ya, datang orang yang bernama jadi perwakilan dari orang-orang musyrikin yang saat itu dia masih kafir, seorang sahabat namanya Suhail bin Amr. Suhail bin Amr. Nabi optimis dengan mendengar nama Suhail. Ya. Suhail. Artinya Suhail itu adalah kemudahan. Sehingga kata Nabi kepada para sahabat, datang nih Suhail nih, kata Nabi. Ya. Yani ja'akum Suhail, sahallahu bihil amr. Datang kepada kalian Suhail, semoga Allah mudahkan urusan kalian, kata Rasulullah. Jadi Nabi beroptimis, ya, dengan nama-nama yang baik. Makanya jemaah sekalian, jika kita, ya, memberi nama, usahakan yang bermakna penuh dengan keoptimisan. Ya, seperti Suhail itu bagus, nama Suhail itu bagus, artinya mudah. Ya. Jangan nama itu yang maknanya sulit. Nama Hazan, itu pernah ada seorang sahabat, ya, Al-Musayyib cerita. Al-Musayyib ini bapaknya Sa'id, ulama besar dari kalangan tabi'in, namanya Sa'id Al-Musayyib. Nah, Musayyib cerita dia punya ayah namanya Hazan, artinya sedih. Nabi suruh ganti itu nama itu, ya, Nabi suruh ganti. Namun ternyata dia tidak mau ganti, jemaah. Bagaimana katanya saya mengganti nama yang diberikan oleh bapak nenek moyang saya? Nggak mau ganti. Nah, apa kata Sa'id Al-Musayyib? Sejak saat itu keluarga kami selalu dalam keadaan kesedihan karena faktor buruknya nama. Ya, maka Nabi suka mengganti nama-nama yang buruk pada jamaah. Nah, kita pun jangan sampai nama-nama buruk. Misalnya nama sedih. Ya, nama siapa namanya? Namanya Sedih bin Sumpek. Sedih bin Sumpek. Ya. Termasuk nama-nama daerah. Ada desa apa? Desa Sedih, Kecamatan Sumpek, Kabupaten Bingung, Provinsi apa? Terserah. Ini nama yang jelek itu. Desa Sedih, Kecamatan Sumpek, Kabupaten Bingung. Ya. Ini nama-nama, termasuk juga nama-nama untuk apa namanya, sebuah perusahaan, usaha itu harus yang baik pada jemaah. Ya, namakan misalnya Barokah. Ya. Toko apa? Toko pakaian Barokah, warung nasi Barokah, itu bagus. Jangan nama PT Angin Ribut, PT Balas Dendam. Apa nama? Jelek sekali nama. Apalagi nama-nama yang asal-asalan sekarang musim. Terutama nama-nama restoran, ya. Misalnya mie setan, mie iblis. Naudzubillah, kok nama yang jelek sekali. Mie setan itu banyak, itu kita lihat restoran namanya mie setan, mie iblis. Bahkan ada lagi sampai nama malaikat di bawah-bawah. Ya. Mie ayam malaikat atau apa namanya. Memang untuk menunjuk, apalah ada lagi mie demit. Naudzubillah, nama kok demit. Ya. Harus nama yang baik pada jamaah. Sebab pengaruh nama terhadap yang diberinya nama. Pengaruh dalam Islam. Keyakinan kita sebagai seorang muslim, nama pengaruh kepada yang diberinya nama. Mau usahakan nama yang baik, nama saleh. Bagus. Kita berharap agar anak kita saleh. Namakan anak kita dengan para nabi, para rasul. Yang paling awal dulu namakan dengan nama-nama Allah. Dengan menggunakan kata Abdun. Abdullah, Abdurrahman, Abdul Malik, Abdul Majid, Abdul Hakim, Abdul Wahid. Nama-nama Allah, Abdul Ghaffar. Itu nama-nama yang baik. Para jemaah tinggal pilih banyak nama-nama Allah di situ. Pilih silakan Abdul Majid, Abdul Hakim, Abdul Ghaffar. Ya, Abdul Mannan. Banyak. Abdullah, Abdurrahman. Atau nama-nama para nabi. Banyak para nabi. Adam, Nuh, Musa, Isa, Yahya. Nama-nama yang baik. Atau para sahabat. Banyak. Salman. Ya. Banyak nama sahabat. Umar, Ali, Uthman, Bilal, Suhail tadi. Nama-nama sahabat. Atau nama-nama yang maknanya baik. Nama-nama yang maknanya baik. Ya. Baik. Nah, wabidzalika yazulu hammuhu wa khaufu. Maka dengan itu hilanglah kegundahan, hilanglah rasa takutnya. Taib, yang ke-19. Ya'rifu anna adhiyatan nas la tadurruh. Ini perhatikan para jemaah.
hendaklah mengetahui bahwasanya gangguan-gangguan manusia itu fitnahan-fitnahan manusia la tadurruh. Ingat itu, la tadurruh, tidak membahayakan. Tidak membahayakan. Khususan fil aqwalil khabithah. Khususnya gangguan berupa perkataan-perkataan jelek, cacian, makian. Dicaci orang, diganggu dengan dicaci, diganggu dengan dihina. Ya, dilokno nih cara orang Jawa ngomongnya, dilokno yang jelek-jelek. Dikatakan Wahabi, apa gangguannya antum disebut Wahabi misalnya, dihina orang dengan disebut aliran Wahabi. Tidak usah marah, biar saja orang menghina apa dari mulutnya, dia akan kembali kepadanya para jamaah. Antum dikafir-kafirkan, ya, akan kembali kepadanya. La tadurruhu khususan fil aqwalil khabithah bal tadurruhum, bahkan justru cacian-cacian itu kembali memudaratkan mereka sendiri para jamaah. Orang itu yang ngomong-ngomong Wahabi, wallahil azim, demi Allah orang yang ngomong Wahabi, dia kan tidak tahu apa itu Wahabi para jamaah. Dia akan kembali kepadanya itu tuduhan, apalagi yang dituduh adalah ulama. Dikatakan Wahabi sesat, siapa yang sesat? Wahabi itu apa lagi maksudnya? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kalau itu yang dimaksud, maka berarti menuduh ulama sesat. Ini berbahaya para jemaah. Ulama loh yang dituduh sesat, justru yang mengajak kepada al-haq, ya, bahaya. Maka kata Syekh di sini rahimahullah, bal tadurruhum, bahkan justru memudaratkan mereka. Fala yadhu laha balan, maka jangan dipikirkan, wala fiqran hatta la tadurruh, jangan dipikirkan, maka jangan diperhatikan, cuekkan saja, ya, maka tidak akan memudaratkannya. Ya, yang ke-20, yaj'alu afkarahu fima ya'udu alaihi bin naf'i fid dini wa dunya. Ya, jadikan pikiran-pikiran itu yang dia bisa mendatangkan kebaikan, bermanfaat dalam agama dan dunia. Ya, jadi jangan berpikir perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Kemudian yang ke-21, la yatlubul 'abdu syukra 'alal ma'rufi alladhi badalahu. Nah, ini penting para jemaah. Di antara resep agar kita ini hidup tenang, tentram adalah jangan meminta kepada orang, kepada hamba, maksudnya kepada orang, terima kasih atas kebaikan-kebaikan yang telah dia curahkan. Jadi kalau kita memberi kebaikan sama orang, kita telah membantu manusia berinfak, bersedekah dan yang semisal dengan berbagai macam kebaikan, jangan meminta, menginginkan rasa terima kasih. Bahkan ada orang yang sedekah, jemaah, apa katanya? Tolong ya doakan saya. Itu berarti kalau menurut Syekhul Islam, itu termasuk keluar dari apa? Dari ayat yang Allah masukkan di surah Al-Insan, di mana Allah mengatakan, innama yut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Sesungguhnya kami memberi makan kalian hanya mengharap wajah Allah, tidak berharap dari kalian jazaan, balasan, wala syukura, dan juga ucapan terima kasih. Nah, kata Syekhul Islam nih, kalau seorang bersedekah lalu dia minta didoakan oleh orang fakir, orang miskin tadi yang disedekahi, maka kata Syekhul Islam dia telah keluar dari ayat ini. Sementara kata ayat, innama nut'imukum liwajhillah, sungguhnya aku memberi makan kalian mengharap wajah Allah. La nuridu minkum jazaan wala syukura, tidak kami menginginkan dari kalian balasan. Kita tidak ingin dibalas oleh orang miskin tersebut para jemaah. Apa balasan dari dia? Doa misalnya. Kita hanya mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi seolah-olah memberi ada pamrih. Ucapan terima kasih. Ya, kalau enggak diucapkan terima kasih, marah. Memang betul yang diberi kebaikan hendaknya berterima kasih. Namun ketika yang memberi tidak diucapkan terima kasih, jangan marah. Memang betul yang diberi kebaikan mau ucapkan terima kasih, itu dianjurkan, bahkan mendoakan, berbuat baik memang dianjurkan. Namun ketika tidak mendapatkan rasa atau ucapan terima kasih, jangan marah. Ya. Ya memang benar diperintahkan itu kita mengucap terima kasih. Bagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak berterima kasih kepada Allah
tidak bersyukur kepada Allah, orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Ya. Nah, kalau ingin hidup ini tenang, lapang hati ini, memberi, sudah lupakan. Ya, lupakan. Anggaplah kita memberi bersedekah itu seperti buang hajat, jemaah. Kita kalau buang hajat, apakah kita berpikiran ya dengan apa yang kita buang? Sudah, lupa, enak, enteng sudah. Maka demikian kita dalam berinfak, bersedekah. Ya. Taib. Jadi la yatlubul 'abdu syukra. Jadi seorang hamba tidak mengharap terima kasih alal ma'rufi alladhi badalahu, atas kebaikan yang telah dicurahkan, wa ahsana bi, dan kebaikan yang telah diberikan, illa minallah, kecuali meminta terima kasih, meminta balasan itu dari Allah. Ya kan? Pahala ganjarannya dari Allah. Wa ya'lam anna hadha mu'amalatun minhu ma Allah, fala yubali bisyukri man an'ama 'alaihi. Dan adalah ingat bahwasanya ini adalah muamalah dia dengan Allah. Kita sedekah kepada manusia, na'am, namun hakikatnya kita sedang berbuat baik dengan Allah. Karena berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada manusia, bersedekah, berinfak, betul kepada mereka, namun kita diperintah oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kata beliau, fala yuballi bisyukri man an'ama alaihi. Maka jangan pedulikan ya ucapan terima kasih orang yang telah diberi kebaikan darinya. Ya, sebagaimana Allah berfirman tadi di surah Al-Insan ayat 9. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukur. Sungguh kami memberi makan karena mengharap wajah Allah, tidak berharap dari kalian balasan dan ucapan terima kasih. Taib yang ke-22, ja'alul umur an-nafi'ah nasba' al-ainain. Ini masih ada kaitan dengan poin-poin sebelumnya. Ya. Jadikan perkara-perkara yang bermanfaat itu nasbal ainain, selalu di pelupuk mata. Wal amal ala tahqiqiha, dan berusaha untuk mewujudkannya. Ya. Yani perkara-perkara yang bermanfaat itu senantiasa ada di pelupuk mata ini, dan wal amal ala tahqiqiha, dan beraksi untuk mewujudkannya, hal yang bermanfaat tersebut. Wa adamul tifat ilal umurid dharah, dan tidak melihat kepada hal-hal yang memudaratkan. Fala yushghilu biha dhihnahu, dan pikirannya jangan disibukkan dengan hal-hal yang memudaratkan tersebut. Wala fikrahu, dan tidak pula pikirannya. Artinya senantiasa yang kita pikirkan adalah hal yang bermanfaat dan berusaha mengamalkan, melakukan. Para jemaah, insya Allah itu akan tenang hati apabila demikian. Taib. Yang ke-23, hasmul a'mal fil hal, ya, wa atafarrugu fil mustaqbal hatta ya'tiya lil a'mal mustaqbal biquwwati tafkirin wa amal. Kata beliau, hasmul a'mal fil hal, ya, lakukan amal, ya, memperhatikan amalan-amalan di saat ini sekarang, ya, wa tafarruq fil mustaqbal, dan tidak bertafarruq fil mustaqbal, yakni tidak disibukkan dengan hal-hal yang akan datang, ya, hatta yati lil amalil mustaqbal, sehingga datang, ya, amalan-amalan yang akan datang itu biquwwat tafkirin wa amal, dengan kuatnya tafkir, pikiran dan amalan. Artinya begini, lakukan, ya, amalan yang sekarang sedang kita lakukan, dan memikirkan, ya, amalan-amalan yang akan datang, yakni memperhatikan, memfokuskan juga amalan yang akan datang. Namun aksi amal sekarang dilakukan supaya nanti amalan-amalan yang akan kita lakukan di masa yang akan datang menjadi kuat para jemaah, ya, menjadi kuat. Nah,
Kemudian yang ke-24, yatakhayyar minal a'mali nafi'ah. Memilihlah amalan-amalan yang bermanfaat, wal ulum an-nafi'ah, dan ilmu-ilmu yang bermanfaat, al-aham fal-aham, yani yang paling penting, Yani dahulukan, prioritaskan. Ini masalah skala prioritas, ya. Memilih amalan yang bermanfaat, memilih ilmu-ilmu yang bermanfaat. Al-aham fal-aham, prioritaskan yang penting di antara yang kurang, ya. Wa khasah ma tashtadur ragbah fihi. Lebih-lebih amalan-amalan yang memang sangat kita berharap, ya. Atau amalan-amalan yang memang yang kita berantusias padanya, ya. Wa ista'inu ala dzalika billah, dan tentu sambil memohon pertolongan kepada Allah. Summa bil musyawarah, kemudian dengan musyawarah, ya, dengan bermusyawarah. Kalau kita mengerjakan suatu amalan-amalan, suatu perbuatan, suatu kegiatan yang bermanfaat, ya, maka ini penting kita untuk memilih mana yang terbaik, mana yang paling utama. Bisa kita bermusyawarah dengan orang-orang yang kita anggap dia mampu untuk memberikan solusi-solusi, memberikan masukan-masukan, motivasi, mengarahkan mana yang terbaik, musyawarah. Fa idza tahaqqaqatil maslahah wa azam tawakkal 'ala Allah. Maka apabila telah nampak kemaslahatannya, maka wa azama, dan telah berusaha tekad untuk melakukan, tinggal tawakal dia kepada Allah Subhanahu wa taala. 25, tahaddus bi ni'amillah. Tahaddus yakni menyatakan, ya, nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, adh-dhahirah yang nampak, wal batinah juga nikmat-nikmat yang tidak nampak, yang lahir dan yang batin. Ya, tahaddus. Tahaddus artinya menyatakan berjamaah. Fa inna ma'rifataha wa tahaddus biha yadfa'u Allah bihil ham. Karena dengan kita tahaddus dengan nikmat, tahaddus yakni menyebut-nyebut, ya, menyebut-nyebut nikmat, itu akan dihilangkan oleh Allah al-ham wal gham, kesumpekan, ya, kebingungan. Wa yahusul 'abda 'ala syukur, dan membuat, mendorong hamba untuk bersyukur. Ini tahaddus bi nikmat, jadi menyebut-nyebut nikmat para jemaah. Tentu sebagaimana pada pembahasan al-ain dulu, ini tentu kepada orang yang diduga kuat tidak suka melakukan ain. Adapun orang yang suka melakukan ain, maka jangan disebut-sebut nikmat kepada dia. Tapi tahaddus bi nikmat, yani apabila dipastikan aman, ya, menyebut-nyebut nikmat. Ya, alhamdulillah saya dapat ini, alhamdulillah saya dapat itu, ya. Alhamdulillah saya telah berhasil ini, alhamdulillah saya telah berhasil itu, alhamdulillah saya kebeli ini, kebeli itu misalnya. Itu sebutkan tahaddus bi nikmat itu. Ya, dengan itu manfaatnya apa? Wa tahaddus biha, maka menyebut-nyebut nikmat Allah Azza wa Jalla, yadfa'ullahu bihil hamma wal ghamma, maka Allah akan hilangkan dia kesumpekan, ya, kegalauan hatinya dia. Wa yahussul 'abda 'ala asyukur, dan juga bisa mendorong hamba untuk bersyukur. Kemudian yang ke-26 para jemaah. Ini yang penting, ya. Kalau kita ingin hidup ini tenang, ingin hati kita lapang para jemaah, merasakan kenikmatan, merasakan kelezatan hati ini, merasakan ketenangan tumanina dalam hati, yang ke-26 ini digaris bawahi, muamalatuz zaujah wal qarib wal muamil, ya, maka bermuamalah dengan istri atau dengan pasangan, wal qarib dengan kerabat, wal muamil, dan juga bermuamalah dengan orang-orang yang dia bermuamalah, berinteraksi, ya. Wa kulli man bainaka wa bainahu 'alaqah, atau bermuamalah dengan setiap di antara kita yang memiliki keterkaitan, ya, dengan sesama, tetangga, semua pokoknya. Yang diawali dengan istri karena dia terdekat dengan kita. Dimulai dengan istri, kerabat, ya, dan siapapun yang punya hubungan, ya, ini bermuamalahlah dengan baik. Nah, idza wajadta, perhatikan, idza wajadta bihi 'aiban, apabila kita mendapati para jemaah di istri kita, di kerabat kita, di rekan sejawat kita yang punya hubungan, punya keterkaitan dengan kita, apabila kita dapati pada mereka itu ada aib, ada kekurangannya, ya, ada kekurangannya, bima'rifati ma lahu minal mahasin, ada kekurangannya, maka kenali kebaikan-kebaikannya,
Subhanallah. Jadi kalau kita, apalagi ini hubungan suami istri para jamaah, ya, istri kita nih ketika mungkin punya kelemahan, punya aib, ya, maka jangan aibnya yang diperhatikan, tapi perhatikanlah mahasin, kebaikan-kebaikannya. Ya, makanya kata Nabi SAW, la yafruq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Janganlah seorang suami, seorang mukmin membenci istrinya atau mukminah kalau benci kepada suatu sisi pribadinya atau benci kepada suatu perbuatannya, sikapnya, maka dia suka dari sifat-sifat yang lainnya. Artinya kalau istri kita, suami kita punya kekurangan, maka mungkin banyak kebaikan-kebaikannya. Contoh, istri kita tidak bisa masak misalnya jemaah, tapi dia punya kebaikan yang lain. Istri kita tidak bisa ini, suatu masalah misalnya apa, ya, tapi banyak kebaikan-kebaikan yang lain. Istri kita cerewet misalnya, kelemahan, atau malah normal ya. Istri kalau cerewet memang normal. Nah, tapi dia banyak kebaikannya, pintar masaknya, rajin, ya. Lihat kebaikan. Kerabat kita juga demikian. Kerabat kita jelek dalam satu sisi, masih banyak kebaikan-kebaikan di sisi yang lain. Karena orang kalau hanya melihat keburukan orang saja, aduh istri saya parah. Kenapa? Istri saya parah kenapa? Nggak bisa masak. Hah? Taib. Istri kita nggak bisa masak. Taib. Kayak dunia ini kayak kiamat. Ya, istri antum bisa masak. Kebaikan yang lain kan banyak. Dia pintar ngerawat rumah, pintar ngurus anak. Ya. Apalagi pintar di atas ranjangnya. Alhamdulillah. Jangan pikir satu saja, banyak kebaikan-kebaikan. Kerabat kita juga demikian. Banyak sekali kebaikan-kebaikan. Lihat manusia itu kebaikan-kebaikannya. Ya. Fa bimulahadhati dzalika tadumu as-suhbah. Karena dengan hanya hal itu maka akan langgenglah persahabatan, langgeng hubungan para jamaah. Karena kalau tidak demikian, yang terjadi apa? Kita selamanya tidak akan bisa bergaul, selamanya kita tidak bisa berinteraksi dengan manusia. Maka berinteraksilah dengan istri, kerabat, siapapun teman sejawat, dan mendapati keburukan bandingkan dengan kebaikan-kebaikannya. Ya, wa yansharihu sadr. Dan hanya dengan itu hati menjadi lapang, tenang, tidak sumpah pada jamaah. In kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Ya. Tapi walihada qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yafraq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Sebagaimana Nabi SAW telah bersabda, janganlah seorang suami benci istrinya, janganlah seorang mukmin membenci mukminah. In kariha minha khuluqan, kalau dia benci padanya suatu karakter, suatu akhlak, maka dia akan suka pada karakter-karakter yang lainnya. Nah, ini yang saya janjikan, doa tolong dihafal ya. Doa tolong dihafal. Yang ke-27, ad-du'a bis-salahil umuri kulliha. Doa kepada Allah minta agar diberikan kebaikan pada semua perkara, pada semua urusan-urusan, ya. Secara umum doa ayat, namun wa'adhamu dzalik, dan diantara doa yang paling agung ada masalah ini adalah di doa. Tolong hafalkan doa ini. Taib. Yang punya bukunya nanti, yang tidak punya PDF-nya bisa minta ke saya ya. Bisa minta ke saya, nanti ada apa di status nomornya insyaallah. Ya. Yang punya bukunya silakan dibuka. Doanya di halaman 123. Allahumma aslih li. Ya Allah, perbaikilah untukku dini, agamaku. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri, yang dia agama itu adalah menjaga amri, menjaga urusan-urusanku. Kita terjaga ini dengan agama. Ya, ada orang berbuat maksiat. Nah, karena dia tidak terjaga dari agamanya. Orang yang terjaga dengan agamanya, dia akan terhindar dari dosa dan maksiat. Dia akan lurus hidupnya. Maka doalah kepada Allah dengan doa Allahumma aslih li dinil ladzi huwa ismatu amri. Ya Allah, perbaikilah untukku agamaku yang dia adalah merupakan penjagaan ya pada perkaraku. Waslih li dunyaya allati fiha ma'ashi,
dan perbaiki urusan duniaku yang dunia adalah tempat aku hidup ya Allah. Waslih li dunyaya allati fiha ma'ashi. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri waslih li dunyaya allati fiha ma'ashi. Lalu wa aslih li akhirati, dan perbaiki ya Allah urusan akhiratku allati ilaiha ma'adi, yang akhirat adalah tempat kembaliku. Subhanallah. Baik urusan dunia, baik urusan agama, dan baik urusan akhirat. Ini minta kepada Allah. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri waslih li dunyaya allati fiha ma'ashi waslih li akhirati allati ilaiha ma'adi. Kemudian waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair, dan jadikan kehidupan ini ya Allah sebagai tambahan untukku kebaikan-kebaikan. Ya, jadi usiaku semakin tambah, maka tambah pula kebaikan ya Allah. Kan indah doa ini para jamaah. Ya, waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Lalu kalau kematian apa? Waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr, dan jadikan kematian sebagai tempat istirahatku ya Allah dari segala keburukan. Jadi indah seorang hamba mukmin. Dunia di dunia ini untuk tambahnya kebaikan-kebaikan. Mati sebagai istirahat dari keburukan dunia. Kemudian, ya ini doanya. Taib, ini hafalkan. Allahumma aslih li dinil ladzi huwa ismatu amri. Satu. Yang kedua, waslih li dunyaya allati fiha ma'ashi. Yang ketiga, waslih li akhirati allati ilaiha ma'adi. Yang keempat, waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Jadi berapa mintanya di sini? Ya. Baik, kita hitung lagi. Satu, Allahumma aslih li dinil ladzi huwa ismatu amri. Dua, wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi. Tiga, wa aslih li akhirati allati ilaiha ma'adi. Empat, waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Lima, waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Indah jemaah doa ini, sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim ini. Jadi doa-doa Nabi itu seperti ini. Barokah, pendek, singkat, padat, mencakup. Ya. Taib, itu satu. Atau yang kedua doa yang lain, wa kadzalika. Ada doa yang lain para jemaah, yaitu Allahumma rahmataka arju. Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ain wa aslih li sya'ni kullahu la ilaha illa anta. Ingat jemaah, kalau ada doa yang dia dikait-kaitan dengan lafaz, ya, kalimat tauhid la ilaha illallah, makanya itu adalah agung sekali. Maka tolong dihafalkan yang ini juga nih. Ya. Ini doa kalau datang sumpek, sulit, bingung, resah, gelisah, tidak tenang hidup ini, perbanyak doa ini nih. Allahumma rahmataka arju. Ya Allah, sesungguhnya rahmatmu yang aku harap ya Allah. Kasih sayangmu yang aku harap ya Allah. Fala takilni ila nafsi tarfata ain. Maka jangan kau serahkan ya Allah urusanku kepada diriku sekejap mata pun, jangan ya Allah. Jadi engkau yang mengurus urusanku ya Allah. Jangan kau serahkan kepadaku ya Allah, aku tidak sanggup ya Allah. Subhanallah, indah sekali. Allahumma rahmataka arju. Baca ini di dalam solat, baca di luar juga solat, baca. Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ain. Ya, ya Allah, rahmatmu yang aku harap, jangan kau serahkan kepada diriku sekejap mata pun urusanku. Lalu wa asrih li sya'ni kullah. Ya Allah, perbaikilah urusanku semuanya. La ilaha illa anta. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Terakhir para jemaah, yang ke-28, al-jihadu fi sabilillah. Berjihad di jalan Allah. Nah, kalau kita ingin hidup ini bahagia, ya, jihad di jalan Allah. Karena Nabi mengatakan di qauli Nabi SAW, jahidu fi sabilillah fa inna jihad fi sabilillah babun min abwabil jannah. Berjihadlah di jalan Allah, karena sesungguhnya jihad di jalan Allah merupakan pintu di antara pintu-pintu surga. Yunajjillahu bihi minal hammi wal gham. Allah menyelamatkan dengan jihad
kesumpekan, kegalauan, ya, semua yang menyempitkan dada hilang dengan berjihad. Tentu dengan makna yang umum para jamaah. Jihad bisa berperang dengan orang-orang kafir dan berjihad dalam bentuk bersungguh-sungguh membela agama Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau terakhir, wahadil asbab al-wasail, dan sebab-sebab serta wasilah-wasilah ini adalah ilajun mufidun, pengobatan terapi yang sangat-sangat bermanfaat lil amri nafsiyah, untuk penyakit-penyakit kejiwaan. Wa min a'dhamil ilaj, dan di antara pengobatan yang paling agung, lil qalaqin nafsi, bagi penyakit-penyakit kejiwaan, kesumpekan jiwa, liman tadabbaraha, bagi yang mentadabburinya. Wa amila biha bisidqin wa ikhlasin, dan apabila seorang mengamalkannya dengan kejujuran dan keikhlasan, wa qad alaja biha ba'dul ulama katsiran minal halati wal amradi an-nafsiyah, dan sungguh para ulama telah, atau sebagian para ulama telah banyak yang mempraktekkan pengobatan atau terapi dengan metode ini, ya, terhadap penyakit-penyakit kejiwaan. Fanafa'allahu biha naf'an 'aziman, dan Allah pun memberikan kemanfaatan dengan kemanfaatan yang besar. Ya, demikian para jamaah sekalian, di antara poin-poin semuanya 28 poin, silakan dirujuk kembali, dan ini merupakan perkara yang sangat bermanfaat di dalam terapi penyakit-penyakit kejiwaan berupa kegalauan, kegundahan, gundah gulana, kesumpekan dan yang semisal, sehingga dengan itu Allah memberikan ketenangan insyaallah taala. Wallahu a'lam bissawab, wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.